Pertama-tama yang paling utama, marilah kita mengucapkan puja puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah mubarak ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salam beriringan salam, salam berserta salam, tanpa pula kita junjungkan kepada baginda besar kita, panglima perang kita, Nabi akhir kita, yang mana pada hari Senin subuh ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, ialah Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, dari zaman kegelapan hingga zaman terang. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kultur singkat dan berjudul rendah hati atau tawadhu. Rendah hati adalah sifat dan perbuatan hati untuk selalu merendah, menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaum mukminin. Jadi kita kalau di hadapan Allah, di hadapan kaum mukminin, kita harus merendahkan hati, atau sifat dan perbuatan hati kita itu selalu rendah. Ada 7 ciri-ciri orang yang rendah hati, yaitu 1. Menghargai orang yang lebih tua. Yang kedua, menyayangi orang yang lebih muda. Yang ketiga, menolong orang lain. Jadi ketika kita melihat fakir miskin yang meminta pertolongan kepada kita, maka kita harus menolongnya dengan ikhlas dan kita harus menolongnya dengan semampu kita. Yang keempat, mendengarkan nasihat orang lain dan mentaati yang baik. Kita harus mendengarkan nasihat dari orang lain. Apabila itu baik, maka kita akan kerjakannya dan kita harus mentaatinya dengan baik. Dan apabila itu tidak baik, maka kita harus tidak boleh mentaatinya. Yang kelima, tidak suka membanggakan diri atau menceritakan kelebihan diri sendiri maupun sombong. Ketika kita mempunyai kekurangan dalam diri kita, maka kita harus membenarkannya. Dan apabila kita mempunyai kelebihan, maka kita jangan sombong atau ujub pada orang lain. Yang keenam, tidak memilih teman karena kaya atau miskin, tetapi yang berakhlak mulia. Ketika kita mendapatkan teman, kita tidak boleh memilih. Misalnya, yang si fulan itu kaya dan yang si fulana itu miskin, maka kita menjauhkan yang miskin. Itu tidak boleh, karena kita memilih teman itu yang berakhlak mulia. Yang ketujuh, berbuat sopan dan lembut dalam bertutur kata dan bergaul. Jadi kita harus sopan dan lembut dalam bergaul atau berkata yang sopan dan tidak mengucapkan kata-kata yang jorok atau yang kotor. Contoh-contoh tawadhu dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitu sampai mengucapkan salam jika bertemu sesama muslim, termasuk kepada anak-anak, dan terkadang bercanda dengan mereka. Jadi ketika kita bertemu dengan sesama muslim, maka kita harus mengucapkan salam kepadanya. Dan kita ketika bercanda itu jangan kelewatan atau sampai berkata yang tidak benar. Itu tidak boleh. Yang kedua, bekerja dan membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Ketika kita
di rumah atau pulang, maka kita harus membantu pekerjaan di rumah atau membantu orang tua. Bukan malah kita main HP atau malas-malasan. Yang ketiga, mau menerima hadiah meskipun sebuah permen. Jadi ketika kita dikasih orang, misalnya si Fulana dikasih oleh si Fulan permen, tapi kita tidak mau dan malah kita mencela-cela makanan itu tidak boleh, karena walaupun sekecil apapun itu, sebuah permen misalnya atau sebuah hadiah, maka kita tidak boleh mencelanya. Yang keempat, menerima saran, urusan, dan pendapat. Jadi ketika kita diberi saran kepada orang lain, maka kita harus menerimanya. Dan kita harus menerima pendapat yang diberi oleh orang lain. Dan kita juga harus memberi usulan kepada orang lain itu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia. Namun beliau juga adalah orang yang paling tawadu. Beliau melarang seseorang berbangga diri atau berbuat sombong. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah awha ilaihi an tawas hatta la yafqar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling rendah hati, sehingga tak seorang pun berbangga atas lainnya, dan tidak seorang pun berbuat sewenang-wenang atas lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalian semua harus selalu berendah hati dalam keadaan apapun, kecuali terhadap orang kafir yang menghina agama Allah. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun, misalnya kita tertimpa musibah, maka kita harus bersabar dan menerimanya, karena itu adalah ujian dari Allah. Dan apabila orang kafir menghina agama Allah, maka kita harus membela agama Allah. Jangan malah kita ikut-ikutan membela agama orang kafir, tapi kita harus membela agama Allah. Manfaat tawadu. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong, ujub maupun meremehkan orang lain. Jadi ketika kita tawadu atau rendah hati, maka kita akan terhindar dari sifat sombong. Yang kedua, mendapat nasihat dari teman pergaulan yang baik. Jadi ketika kita mendapatkan nasihat yang baik, maka kita harus mentaatinya dengan baik. Dan ketika kita mempunyai teman yang baik, maka kita juga harus ikut-ikutan baik dalam berteman atau bergaul. Yang ketiga, saling menghormati dan bersama orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Yang keempat, menemukan kesatuan dan kekuatan serta kejayaan. Yang kelima, diangkat derajatnya oleh Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Yang artinya, dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, kecuali Allah pasti meninggalkan derajatnya. Ketika kita rendah hati karena Allah, maka kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kecuali ketika kita sombong atau ujub, maka Allah akan meninggalkan derajat kita. Yang keenam, terhindar dari api neraka, karena Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi
sifat sombong di dalam hati kita, maka kita akan tidak masuk surga.